So, malam ini eh, Ibu Pendeta Evita Thomas Thomasoa yang akan memberikan firman Tuhan untuk kami semua, dan Ibu Christine yang jadi BL ya. Iya, Iya, terima kasih. Welcome semuanya yang berada welcome. di sini malam ini. Welcome. Puji Tuhan, sebelum kita memulai doa kita malam ini, eh, kita berdoa dulu ya untuk pimpinan Tuhan dalam segala hal untuk malam ini yang kita perlukan untuk datang ke hadapan Tuhan, untuk mendoakan semua tamu-tamu yang berada di sini malam ini. Oke, saya silahkan untuk berdoa Ibu Lastiar untuk membuka doa kami malam ini ya. Oke. Puji Tuhan. Oke. Shalom Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, malam hari ini di hari di Indonesia kita berkumpul lagi. Sebelum kita ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur, hormat hanya dan kemuliaan hanya bagimu ya Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus. Terpuji termuliaan segala keberkahan-Mu Tuhan. Engkau sangat baik, Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, bukan satu kebetulan kami boleh berkumpul di dalam persekutuan kami ibadah Jumat SOS Belanda Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Ini hati kami, biarlah Tuhan yang melekat dalam hidup kami, dan Roh Kudus yang mengurapi hati kami, sehingga kami boleh Tuhan beribadah pada saat ini. Kami serahkan Tuhan WL kami yang akan membawa kami dalam pujian penyembahan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Madam Christine, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan mengurapi Madam Christine sehingga boleh memimpin pujian kami pada malam hari ini. Dan juga kepada Ibu Evita Thomasoa Tuhan yang akan menaburkan firman-Mu, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi Tuhan, sehingga pesan Tuhan pada malam hari ini boleh kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala perangkat yang kami gunakan, Tuhan yang memberkati, tolong Tuhan agar jaringan internet kami boleh stabil Tuhan, dan HP ataupun laptop yang kami gunakan Tuhan boleh berfungsi dengan baik Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terpuji termulia Engkau ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Saya silahkan Ibu Madam Christine untuk memuji Tuhan. Terima kasih Bu Susan. Salam semuanya. Salam, salam. Kita ada sebagaimana kita ada saat ini itu karena kasih karunia Tuhan. Kalau bukan Tuhan, kalau bukan kasih-Nya, tidak mungkin kita bisa bertemu saat ini. Dari berbagai tempat di Indonesia, bahkan kita terpisah benua dan negara, tapi karena kasih-Nya tetap ada dengan kita. Bahkan kami yang di luar negeri, saya nggak tahu musim apa yang di Indonesia. Tapi di sini kami pagi tadi panas, tiba-tiba hujan, bahkan hujan salju. Tapi itu tidak mengurangi kasih kita, bahkan terlebih kasih Tuhan kepada kita. Musim boleh berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi. Haleluya, haleluya. Ukuralaya masyandaralaya. Uralaya ba. Musim makan selalu Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim makan selalu Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku
seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Engkau tetap memelihara kami, menjaga kami. Sehelai rambut kami satu pun tidak ada yang kau ketahui kalau dia terjatuh, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat, tapi selalu tepat waktu Tuhan. Thank you Lord. Kami akan mendengarkan firman-Mu, namun sebelumnya Tuhan, dengan pujian ini kami mohon di dalam doa, Engkau mengubahkan hati kami Tuhan. Karena Tuhan, ketika hati kami masih dipenuhi Tuhan hal-hal duniawi, ketika hati kami Tuhan masih dipenuhi Tuhan dengan masalah persoalan, firman itu tidak akan jatuh di tanah yang subur. Untuk itu kami biarkan Roh-Mu Tuhan melalui pujian ini Tuhan untuk mengubah hati kami. Haleluya. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti hatimu. Engkau penjuna, ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti hatimu. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Kami merasakan
serahkan lawatanmu, jamahanmu, urapanmu Tuhan. Biarlah urapanmu turun untuk Ibu Evita Tomaswa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, lawat kami. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan ke host. Ya, terima kasih Ibu Christine dengan puji-pujiannya yang luar biasa. Amin. Thank you well. Saya serahkan kepada Ibu Evita Tomaswa untuk menyampaikan firman Tuhannya. Silakan Ibu. Selamat malam. Terima kasih luar biasa. Saya sungguh-sungguh diberkati. Terima kasih Bu Christine. Pujian penyembahan yang menggugah hati ya. Bagaimana Allah itu luar biasa hadir. Firman Tuhan tidak terlalu jauh sebenarnya. Sepertinya Tuhan sudah siapkan. Dengan pujian ini mungkin saya bisa sebentar ya. Share. Bisa kelihatan ya? Bisa. Cuma aku nggak tahu ini gimana caranya. Aku baru tadi bikin mendadak. Jadi, oke. Sudah kelihatan, Kak. Bisa ya? Bisa kelihatan ya? Oke. Oke. Puji Tuhan, kita tadi baru saja mendengar firman pujian yang mengatakan ubah hatiku. Sedangkan firman Tuhan memang sekarang bicara tentang hati. Jaga hati dengan waspada. Itu kalau bukan Tuhan, maka tidak ada kesinambungan, tidak ada kesatuan. Tapi karena kuasa Tuhan, kuasa doa, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Walaupun kita pertemuan secara online, tapi dimanapun kita berada, Tuhan hadir. Karena hati kita, iman kita itu yang menyatukan kita bersama. Oh sorry, ini oke. Firman Tuhan dikatakan kita buka sama-sama di dalam Amsalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23 itu dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati dengan waspada, tema yang akan diberikan pada malam hari ini. Jadi, menjaga hati dengan waspada. Tapi firman Tuhan, perintah Tuhan, keinginan hati Allah, bahwa kita menjaga hati kita dengan waspada. Hati adalah satu bagian yang terindah yang Allah ciptakan atas manusia. Hati berbicara tentang hubungan antara Allah dengan manusia. Sesuatu yang sangat dekat. Sesuatu yang sangat intim. Hati Allah dengan hati manusia dijadikan satu sehingga kita bisa mendengar suara Tuhan. Tapi di sini kan dikatakan jaga hatimu dengan kewaspadaan. Artinya ada celah, ada cara yang membuat kita tidak bisa menjaga hati kita dengan baik. Tidak ada kewaspadaan, kita tidak siaga. Waspada itu artinya siaga, berjaga-jaga, selalu alert atau waspada itu dia tidak mudah untuk dia membentengi. Jadi hati itu harus dibentengi dengan ketekunan, dengan kekuatan, dengan keseriusan, ya. Jadi dengan seksama menjaga diri supaya hati kita itu kemudian berhubungan juga dengan pikiran, sehingga kita tidak mudah terluka atau dilukai atau melukai, ya. Oke. Nah, di sini kenapa? Nah, karena dari hati itu akan timbul hal-hal negatif mempengaruhi. Kita baca di Matius 15, ya. Coba silakan mungkin salah satu ada Ibu Esther Mariati. Ibu Esther bisa baca di Matius 15. Ibu Esther lagi kerja. Oh, Ibu Esther sedang kerja. Oke, sorry. Siapa kira-kira di antara ibu-ibu yang bisa membaca? Atau Pak Derikson deh.
Pak Derikson baca Matius 15 ayat 19. Oke, jadi kenapa? Karena dari hati akan timbul hal-hal negatif yang mempengaruhi kehidupan kita. Pertama, pikiran jahat. Nah, pada saat saya sedang berpikir apa sih itu pikiran jahat? Pikiran jahat adalah sesuatu pandangan yang ada mengenai diri kita sendiri, tapi juga terhadap lingkungan yang bertentangan. Jadi akhirnya pikiran kita itu dikuasai, pikiran jahat itu untuk yang dipengaruhi oleh emosi kita, pengaruhi oleh kemarahan kita. Pikiran jahat itu hal-hal negatif yang bisa mempengaruhi kehidupan kita untuk berinteraksi dengan diri sendiri atau dengan orang lain. Kemudian dari pikiran jahat itu juga akhirnya muncul keinginan untuk membunuh. Membunuh tidak secara langsung, tapi pembunuhan itu adalah mungkin tanpa kita sadar kita bisa berkata-kata, ya, kita bisa menyampaikan sesuatu hal yang tidak baik kepada orang lain, atau kita mulai memikirkan orang lain itu dengan jelek. Karena hal negatif yang menguasai pikiran kemudian timbul dalam pembunuhan secara, ada orang yang katakan pembunuh karakter, sebenarnya bukan pembunuh karakter, tapi membunuh kebaikan orang. Jadi kita tidak menaruh respect atau kita tidak menghormati, kita hanya berpikir negatif tentang orang, kejelekan-kejelekannya, dan hal-hal yang tidak benar. Kemudian bisa juga dari pikiran jahat itu berkembang juga, mungkin kita ada, tiap manusia tidak lepas dari godaan, dari hal-hal daging kita ya. Nah, ada perjinahan, bukan secara langsung, tapi mungkin melalui pikiran. Hal itu juga mempengaruhi hidup kita. Sehingga akhirnya perjinahan mungkin, ya saya senang, tapi makin lama kita pikirkan. Jadi bukan hal-hal yang normal, tapi hal-hal yang tidak normal lagi yang ada dalam pikiran kita. Kemudian akhirnya timbullah percabulan. Nah, hal-hal seperti ini berhubungan, perjinahan dan percabulan itu berhubungan dengan seksualitas, ya. Oke, nah kemudian di hati juga akan timbul ada hal-hal pencurian. Di situ dikatakan dari hati timbul keinginan untuk mencuri. Mungkin kita tidak punya keinginan untuk mencuri secara langsung, tapi ada hal-hal yang membuat kita ingin, oh dia kan punya ini, jadi saya mungkin bisa ambil sedikit, dia juga nggak tahu. Misalnya kita ketemu di rumah orang yang punya banyak hal, banyak barang-barang bagus, tapi terus kita pikir, dia kan nggak tahu ini, nanti saya ambil sedikit juga nggak apa-apa lah. Itu pikiran kita, kemudian kita lakukan, ya. Kemudian ada juga sumpah palsu dan hujat. Sumpah palsu, kita sudah berjanji, kita pikir, nggak apa-apa lah, janji-janji sedikit, nggak ditepati juga nggak apa-apa, dia kan nggak tahu, yang penting asal dia senang aja. Tapi kita sudah bersumpah palsu, kita sudah berjanji yang tidak benar, kemudian kita juga bisa menghujat. Nah, hal-hal seperti ini, menghujat itu mungkin tidak langsung kita katakan. Banyak hal, ada orang-orang yang bisa menghujat dengan kata-kata langsung, tapi ada juga orang yang ya saya nggak suka, saya ini, atau ngedumel apa sih bilangnya, agak marah-marah apa kayak gitu ya, pokoknya nggak puas. Nah, itu juga bisa mempengaruhi hal-hal negatif di dalam diri kita, dan itu akan sangat mempengaruhi kehidupan kita, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut kita bukan perkataan yang menjadi berkat, tapi hal-hal negatif yang ada timbul di dalam hati kita keluar. Oke. Nah, akibat dari hal-hal negatif ini, hati kita jadi tidak tenang atau gelisah. Kemudian timbul kemarahan yang tidak terselesaikan, yang akan menyiksa, kemudian curiga dan mengalami masalah kesehatan. Nah, saya pada saat sedang mempersiapkan ini, ada sebuah buku dari Joyce Meyer, itu dikatakan tentang bersikap positif ya. Di situ dikatakan pikiran positif menghasilkan hidup positif, sedangkan pikiran negatif menghasilkan hidup negatif.
positif selalu penuh dengan iman dan harapan, sedangkan pemikiran negatif selalu penuh dengan ketakutan dan kebimbangan. Nah, akhirnya dari situ kita lihat orang yang hanya berpikir negatif itu hatinya tidak tenang, dia gelisah, dia ketakutan, dia merasa sesuatu yang tidak beres dari dalam. Karena apa? Dia tidak puas. Karena pikirannya, hidupnya, hatinya tidak dijaga dengan kewaspadaan, tapi dipenuhi dengan hal-hal negatif yang dia bisa juga terima dari lingkungan di sekelilingnya. Nah, kemudian akibat negatif lainnya itu kemarahan yang tidak terselesaikan. Ya, mungkin kita pernah punya masa-masa lalu, trauma masa lalu kita yang tidak pernah kita selesaikan atau kita anggap lupain aja lah, nggak usah diungkit, udahlah, pokoknya saya sudah maafkan, saya lupain gitu. Nah, kata melupakan itu sebenarnya tidak akan pernah menyelesaikan sebuah masalah, tetapi dia hanya membuat ditekan, tapi terus satu waktu kemarahan itu akan muncul dan mengakibatkan kontra di dalam dirinya sehingga membuat dia selalu marah, tidak puas. Nah, akibatnya dia juga akan menjadi orang yang curiga, mudah sekali curiga. Seperti misalnya kita lagi kumpul-kumpul, misalnya ada teman lagi kumpul, lagi cerita, lagi ketawa-ketawa. Nah, curiga. Wah, jangan-jangan nih orang ngomongin saya nih. Gitu. Curiga karena dia kemarahan yang tidak selesai, kemudian dia mencurigai banyak orang, dia mencurigai situasi, dia mencurigai lingkungannya, dia tidak percaya. Akhirnya karena dia curiga, orang ketawa sedikit, dia anggap ceritain dia, jadi asumsi pribadi. Nah, juga akhirnya karena curiga, tidak tenang, tidak gelisah, kemarahan, akhirnya dia mengalami masalah kesehatan, mulai sakit kepala, sakit perut, nah, saudara, jangankan itu, saya sendiri mengalami. Jadi saya harus katakan, kita berjuang menghadapi hal-hal seperti ini memang tidak mudah. Nah, makanya firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Tidak kenal kita sudah menjadi hamba Tuhan, orang yang sudah melayani, sudah menyanyi, memuji Tuhan, tapi mudah sekali kita tergoda kalau kita tidak menjaga hati kita. Nah, hati yang dijaga dengan firman Tuhan dan juga kita mengakui itu akan membantu kita. Oke, yang berikutnya dikatakan di sini, kita harus lakukan sebuah tindakan pemulihan. Apa sih tindakan pemulihan itu? Yaitu kita bertobat di hadapan Tuhan atas hal negatif dalam diri yang menghambat saya, ya, yang menghambat di hidup kita, yang menghambat hati kita. Pertama, seringkali kemarahan. Nah, kemarahan, kemudian kecewa, sakit hati, kebencian, muncul lagi akhirnya semakin besar menjadi dendam. Kemudian dari dendam kita merancangkan kejahatan dalam hati dan pikiran. Nah, sekarang saya mau tanya, kira-kira Bapak Ibu Saudara, marah itu, kecewa, sakit hati itu boleh atau enggak sih? Boleh, boleh, tapi yang rohani. Ya, yang rohani itu gimana tuh? Boleh. Pernah saya dengar yang gimana tuh, Bu Christine? Yang rohani ketika kita melihat misalnya hamba Tuhan, pendeta, kan Tuhan bilang saling menegurlah kamu dengan kasih, ya. Kadang teguran kita itu sepertinya dianggap marah oleh orang lain, tapi untuk kebaikan dia. Jadi misalnya dia sudah mau terjerumus nih, waduh, ini kalau saya biarkan, saya nggak tegur dia dengan satu nada yang tinggi, nanti nggak ngerti gitu kan. Jadi saya tegur. Saya marah rohani, itu namanya marah rohani. Kalau sudah orang mulai jualan di gereja, itu saya marah rohani. Jadi marah boleh, tapi marah rohani ya. Marah rohani. Oke. Terima kasih, Bu Christine. Oke, nah sekarang boleh nggak kita marah, kita tunjukkan bahwa saya ini marah gitu loh? Boleh kalau saya. Iya, saya boleh juga. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Betul. Oke, puji Tuhan.
Terima kasih, jawabannya sangat bagus. Karena saya Marah juga dan setuju. marah dan amarah berbeda. Iya, amarah berbeda, Karena betul Pak. amarah itu sama dengan membunuh. Jadi itu firman Tuhan katakan jika seorang melihat dengan mata, maka ia berzina. Jadi bukan membunuh itu harus membunuh secara fisik. Makanya kita harus berlatih zero amarah. Ya, oke. Ya, karena marah itu disamakan dengan membunuh. Jika seorang marah terhadap saudaranya, firmannya itu di apa itu di Matius berapa itu ya, disamakan dengan membunuh. Ya. Ya. Jadi ya mau nggak mau kita nggak boleh marah, berlatih untuk tidak ya punya marah, nggak boleh menyimpan. Juga firman Tuhan sampai matahari terbenam. Jadi saya salah satu lagi berlatih untuk tidak punya amarah, ya. Jadi ketika kita marah itu biasanya nggak bisa menahan diri sehingga kita bisa menyakiti orang lain. Nah, ketika kita menyakiti orang lain lewat perkataan, itu akan sedang membunuh jiwanya secara nggak sadar. Orangnya bisa sakit hati, ya bisa juga sangat lama, dendam, punya sakit hati yang ini. Biasanya kalau ibu-ibu ya udah tiba-tiba bentak-bentak anaknya malam-malam baru sadar, aduh kenapa ya saya bentak anaknya atau pukul anak gitu ya. Sadarnya itu belakangan. Nah, ini sumber daripada amarah. Jadi itu yang harus kita jaga, jangan sampai punya itu. Saya pernah memukul anak saya. Anak saya satu kali saya pernah pukul dengan rotan karena dia membohongi saya. Dia bilang dia beli celana jeans dengan harga murah. Orang ngasih tahu jemaat, terus saya kaget. Saya nggak pernah kasih uang banyak. Nah, waktu itu usianya masih 10 tahun, gitu, masa puber. Dan saya pukul dia, tapi saya kasih tahu, papi mesti hukum kamu karena kamu berdusta. Berdusta itu papanya adalah orang iblis kan. Kalau bapak daripada pembohong itu kan iblis. Jadi saya nggak mau, saya cemburu. Jadi saya pukul dengan rotan 3 kali anak saya, tetapi sembari meluk dia dan kami sama-sama berdua nangis gitu. Ini sedikit kesaksian bahwa itu bedanya marah dengan amarah. Ya. Gitu. Kalau amarah kita ada itu akhirnya kita nggak sadar, kita langsung pukul karena sudah bibitnya itu ada di dalam. Meluap-luap. Meluap-luap, emosi yang meluap-luap. Gitu betul. Ya Pak ya. Oke. Sedikit tambahan. Iya, oke. Terima kasih Pak Dios. Oke, jadi di sini Tuhan izinkan kita juga untuk marah, tapi tidak jadi pemarah. Pemarah adalah sifat. Kemarahan adalah sebuah naluri yang keluar dari dalam kita untuk melepaskan emosi kita. Tapi, saya ingin katakan di sini, ini saya punya seringkali gampang ini. Oke, jadi waktu itu saya pernah mengalami dikecewakan oleh seorang hamba Tuhan, teman dekat, tapi juga seorang hamba Tuhan, tapi dia juga teman dekat yang kita seringkali cerita banyak hal. Nah, tanpa saya ketahui, tanpa saya sadari bahwa dia menceritakan saya di belakang dan menjelekkan saya kemana-mana, gitu. Jadi menghancurkan. Nah, pada saat saya sedang mengalami hal seperti itu, saya marah. Terus saya juga bilang gini, Tuhan, saya marah Tuhan. Saya marah dengan orang itu. Tuhan, kenapa? Saya kecewa kenapa orang itu seperti ini. Kenapa teman dekat yang saya anggap teman itu bisa memperlakukan seperti ini. Aduh, saya betul-betul hancur. Dan saya kecewa, saya sakit hati. Kemudian, itu hati saya, hidup saya tidak tenang. Tapi satu hal, Tuhan cuma bilang gini, diam dan tenang, jangan membalas. Kalau secara manusia, kalau kita secara manusia, kalau diperlakukan seperti itu atau digosipkan, difitnah, apalagi kita mau cari tahu
Apa sih yang dia cerita? Mau langsung pembelaan diri. Tapi Tuhan saat itu bicara, diam. Nah, pada saat Tuhan suruh diam, itu sangat sakit. Kita tidak bisa membenarkan diri kita, kita hanya menangis, menangis, dan menangis. Jadi, saat itu Tuhan ajar untuk diam, dan saya katakan dengan Tuhan, Tuhan saya marah. Dan waktu itu ada juga saya mendapatkan sebuah pelayanan, saya di counseling juga. Kemudian di situ ada hamba Tuhan juga, seorang konselor katakan, kita bisa menulis kemarahan kita, kekecewaan kita, hal-hal yang menyakitkan hidup kita, kita tulis dalam sebuah buku, kita ungkapkan. Jadi pernyataan kita, kita tulis di situ. Kita ada satu solusi yang baik bahwa kita bisa menulis, atau kita bisa bercerita, atau kita bisa mulai di telepon kita kadang-kadang bisa membuat recorder ya. Kita bisa buat rekaman kalau kita tidak bisa menulis. Di situ kita bisa salurkan kemarahan, kekecewaan, kesedihan kita. Tapi lebih banyak kita punya waktu gunakan dengan Tuhan. Saya menangis di hadapan Tuhan. Saya selesaikan masalah saya untuk mengampuni itu tidak dalam waktu 1 hari, tidak dalam waktu 1 bulan, tidak dalam waktu 6 bulan, tapi 1,5 tahun saya terus bergumul karena firman Tuhan katakan, ampunilah musuhmu berapa kali 7 kali. Berarti selama saya belum mengingat dia, saya masih punya ada rasa marah, berarti saya belum selesai. Saya terus mengampuni, saya katakan Tuhan saya mau mengampuni, saya mengampuni. Di sini di poin kedua dikatakan mengampuni diri sendiri. Kemudian saya mengakui, saya minta mengampuni diri saya, self talk untuk diri saya sendiri. Kemudian saya juga mulai mengampuni orang yang menyakiti saya, teman saya itu berkali-kali sampai 1 tahun kemudian saya ketemu, saya bisa peluk dia, walaupun saya tidak berkata-kata. Saya hanya peluk dan hanya menangis berdua selama 1,5 jam. Di situ saya tahu Tuhan sedang melakukan pemulihan atas hati saya. Tapi itu tidak selesai, tidak hanya sampai situ. Begitu saya pulang, muncul lagi pikiran negatif itu muncul tentang dia. Berarti saya belum beres. Saya sudah mengampuni tapi belum selesai. Lakukan lagi, terus lakukan lagi. Tuhan saya mengampuni, Tuhan saya memperkatakan, Tuhan saya mengampuni diri saya mengampuni dia. Terus sampai 1 kali, sampai benar-benar saya ketemu dengan dia, 1,5 tahun kemudian saya bertemu dengan dia, tidak ada sedikit rasa marah. Kemudian saya langsung, oh, berarti saya sudah menang. Itulah yang disebut bertobat di hadapan Tuhan. Kita mengakui, kita menyerah, tapi kita berproses untuk mau menyelesaikan. Sampai akhirnya orang yang menyakiti kita itu tidak timbul di dalam pikiran saya untuk membalas. Saya benar-benar mengampuni dan akhirnya saya menerima dia. Saya tidak memperkatakan, saya tidak membela diri. Itu yang Tuhan ajar ternyata. Tidak ada pembelaan diri. Tapi pembelaan itu datangnya bukan hak dari kita, bukan hak kita, tapi itu adalah haknya Tuhan. Roma 12 ya, itu Roma 12 mulai dari ayat yang ke-9 kalau nggak salah sampai 21. Nah, itu tentang kasih. Nah, jadi di mana kasih itu mengajar kita untuk mengampuni, pure, tulus, murni, dan kita menerima. Kemudian yang keempat adalah kita bertindak untuk membebaskan diri dengan keyakinan dan kepercayaan. Artinya kita mulai katakan, ya, kita menerima diri saya, oke, Tuhan terima kasih, saya menerima keberadaan saya menerima kekurangan saya menerima kekurangan teman saya melepaskan berkat, saya mengasihi dia, saya mengampuni dia, saya memberkati dia. Kita menerima, kemudian kita juga bertindak untuk membebaskan diri dengan keyakinan dan kepercayaan bahwa artinya gini, ya, sekarang saya sudah dibenarkan di hadapan Tuhan. Dia juga dibenarkan di hadapan Tuhan. Dan saya mau berdiri karena kasih, karena anugerah Tuhan saya ada hari ini. Jadi, mengubah sebuah pola pikir kita. Kita menjaga hati kita dengan waspada, dengan memperkatakan, saya ini sudah diampuni, saya sudah dibenarkan, dan saya bisa menerima orang lain.
Oke. Nah, akhirnya sesudah kita bisa menerima diri kita, muncullah pikiran positif dalam diri kita. Pikiran positif itu yang mengatakan bahwa Filipi 4 ayat ke-8 ya. Oke, kita baca deh. Siapa yang bisa mungkin membantu saya? Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Kita sering kali baca ayat ini, tapi ini bisa menjadi sebuah kekuatan. Silahkan, siapa yang bisa membaca? Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Amin, amin. Jadi pada saat kita menerima, kita mengampuni, kita bisa memberkati, pikiran kita yang tadinya negatif, Tuhan ganti dengan pikiran positif. Tuhan mengubah cara pikir kita dalam kebenaran. Artinya apa? Kita mulai melihat musuh kita atau orang yang mengecewakan kita itu dalam kebenarannya Allah. Bukan dalam kebenaran diri saya sendiri, tapi kebenaran Allah yang mengubah pola pikir kita. Kemudian kebenaran Allah itu juga yang akan kita bisa merubah, Tuhan merubah hati kita dalam kemuliaan. Artinya apa? Bahwa kita bisa melihat semua hanya karena anugerah Tuhan. Kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan, keadilan Tuhan, kesucian yang dari Tuhan. Kemudian dari situ kita bisa melihat hal-hal positif dalam diri Allah diberikan di dalam pikiran kita sehingga kita bisa memandang orang lain dengan cara Allah memandang. Ya, kita diberi kemampuan untuk bersikap adil walaupun belum 100% adil, tapi di situ kita belajar mempraktekkan apa yang Tuhan mau bawa. Kita tidak punya perasaan untuk hal negatif, tapi kita mulai tanpa kita sadari pikiran positif itu menguasai, sehingga apa yang kita lakukan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga kemuliaan Tuhan dalam arti sifat-sifat Allah, kita tanpa sadari itu akan menjadi kita transfer keluar dari hati kita, keluar dari pikiran kita. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, dengan melalui firman Tuhan yang akan mengubah pola kita yang lama menjadi baru. Ada transformasi hati yang diubahkan dan itu mempengaruhi orang yang ada di sekeliling kita. Kita memandang orang tidak lagi dengan cara, ya mungkin kadang-kadang kita bisa berpikiran negatif, tapi firman Tuhan kemudian mengingatkan, oh jangan berpikir seperti itu. Oh iya Tuhan. Ada sebuah koneksi antara Allah dengan kita yang memperbaharui pola pikir kita. Kemudian akan muncul kemanisan. Manisnya apa? Kita akan menikmati sesuatu yang luar biasa tentang kebaikan orang lain, tentang kebaikan Tuhan, tentang cara kerja Tuhan, bagaimana Allah itu luar biasa. Nah, di dalam semuanya itu kita akan mulai, apa yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata positif yang sedap didengar, tentang kebaikan, tentang kemurahan, tentang hal-hal yang memberkati. Dan dalam kemudian disebut kebajikan dan patut dipuji dan dipikirkan, itu akan keluar dari hati yang bersyukur kepada Allah. Itu keluar dan menjadi gaya hidup orang benar. Jadi hati, kita menjaga hati saat firman Tuhan itu masuk, kita mulai mempraktekkan, bukan sekedar teori, maka di dalamnya kita akan mulai bertumbuh dan semakin kuat, dan pikiran kita diubahkan menjadi hal-hal positif untuk melihat orang dalam kekurangannya dan menerima orang dalam kekurangannya karena kasih. Bukan karena kekuatan, tetapi karena kasih. Oke. Nah, saya akan tutup renungan ini dengan mengatakan bahwa
Matius 18 ayat 13 dan Yesaya 43 ayat 4. Oke, silakan. Dua orang silakan membaca Matius 18 ayat yang ke-13. Silakan satu orang. Matius 18 ayat 13. Matius 18 ayat 13. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Oh, sorry, saya salah tulis ini. Saya salah tulis, maaf. Sebenarnya ayatnya Matius 8. Sorry, bukan Matius 18, Matius 8. Sorry. Maaf Ibu Bapak Saudara. Matius 8 ayatnya yang ke-13. Matius 8 ayat yang ke-13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Amin. Kata Yesus kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai. Jadi kita pulang untuk dengan membawa sesuatu yang kita percaya, kita mengalami sebuah perubahan. Oke. Kemudian kita sambung dengan Yesaya 43. Yesaya 43 ayat 4. Ya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Oke, amin. Terima kasih. Jadi pulanglah, ya kita tutup dengan kata-kata ini. Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai. Jadi kita membuat sebuah pengakuan yang saya percayai karena aku berharga di mata Tuhan dan mulia, dan Tuhan mengasihi aku. Ya, pulanglah jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai karena kata engkau kita sebut nama kita, karena kita berharga di mata Tuhan dan mulia, dan Tuhan mengasihi Evita. Amin. Jadi malam ini kita pulang dalam kehidupan kita sehari-hari, aktivitas kita, kegiatan kita, kehidupan nyata dalam hidup kita. Kita pulang dan kita percayai bahwa saya ini berharga di mata Tuhan. Saya mulia dan saya mengasihi, dan saya dikasihi oleh Tuhan. Bela firman Tuhan malam ini memberi kekuatan sehingga apapun yang kita hadapi dalam hidup ini kita tidak takut karena ada Tuhan. Masalah apapun tidak menjadi halangan bagi Tuhan untuk menyelesaikan. Penyakit merupakan cara Tuhan untuk membuat kita kembali, berbalik dan percaya mengakui Dia, Allah berkuasa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk malam ini bahwa kami boleh mengerti akan rancangan Tuhan. Kami mengerti bahwa hidup kami ini berharga di mata Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika kami seringkali masih menyimpan kemarahan, kami menyimpan kekecewaan dan sakit hati atas orang-orang, atas keluarga kami, atas teman kami, atau siapa saja yang pernah menyakiti hati kami. Hari ini kami mau mengakui diri kami di hadapan Tuhan, bahwa kami membutuhkan Allah untuk melepaskan pengampunan, dan kami mau mengampuni setiap orang yang sudah menyakiti kami Tuhan. Dan kami percaya kasih-Mu itu besar. Tuhan ampuni kami akan segala hal, kemarahan kami, kekecewaan kami. Tapi hari ini kami mau bawa semuanya di hadapan Tuhan. Dan jadikan kami Tuhan, bejana-Mu yang baru. Jadikan hidup kami ini Tuhan berharga. Sehingga pengampunan itu kami lepaskan dan kami pun menjadi kuat. Kami pun boleh memberkati orang lain. Dan kami tahu Allah
sendiri yang sedang bekerja memulihkan hati kami, sehingga kesehatan, kekuatan, kelimpahan itu diberikan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur karena Engkau luar biasa. Haleluya. Amin. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Susan.